bisa berakhir begini. Kau marah-marah padaku selalu tanpa arti. Perlahan lagi ku coba untuk memahami. Sedih diriku selalu saja kau marahi. Kau tak pernah rasakan jadi diriku saat kamu begitu. Coba katakanlah. Maaf bila ku selalu saja membuatmu marah dan menangis. Karena ku katakan rindu. Bila kau rindu, katakan saja ingin bertemu. Janganlah lama engkau memendam. Terima kasih Tio Satrio Band telah mengawali perjumpaan kita hari ini. Halo, apa kabar pemirsa? Semoga selalu sehat dan terus menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas Anda. Lumbung Jogja kembali hadir menyapa Anda, persembahan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bersama dengan saya Irin Anggun selama kurang lebih 1 jam ke depan. Pemirsa, saat ini Lumbung Jogja ada di Gria Persada Convention Hotel and Resort. Tentunya bersama dengan ketiga narasumber yang nantinya akan membahas mengenai sosialisasi Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Sebelumnya pemirsa, tahukah Anda bahwa Indonesia menjadi negara agraris terbesar di dunia setelah Brazil? Indonesia memiliki sekitar 11% wilayah tropis yang tentunya siap ditanami setiap tahunnya. Dan kali ini fakta tersebut tentunya menjadi perhatian untuk pemerintah daerah istimewa Yogyakarta khususnya untuk dapat memperhatikan dan juga memberikan perhatian secara khusus untuk pembangunan di sektor pertanian. Terbukti dengan adanya peraturan daerah nomor 11 tahun 2020 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, ini diharapkan semoga pembangunan di sektor pertanian serta kesejahteraan para petani ini juga semakin luar biasa dan tentunya semoga masalah-masalah yang dialami oleh petani kita ini juga semakin teratasi. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang telah hadir hari ini. Yang pertama sudah ada Bapak Sugeng Purwanto. Beliau merupakan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat Manggun. Oke, terima kasih sudah hadir di Lumbung Jogja hari ini. Mungkin tadi dari kantor langsung menuju ke sini ya Pak ya? Alhamdulillah semuanya bisa clear. Oke, semua lancar ya. Lancar ya. Dan tentunya tidak hanya Bapak Sugeng Purwanto, sudah ada Bapak Budi Dewantoro. Beliau merupakan anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Bapak Budi? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, dan tentunya juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda. Ya. Dan lalu selanjutnya ada Bapak Jamhari. Beliau merupakan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dan tenaga ahli pendamping Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Bapak Jamhari, sehat? Alhamdulillah sehat, kabar sehat baik. Dan semangat, kabar baik ya. Harus ya. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Sugeng, Pak Budi dan juga Pak Jamhari. Ya. Langsung saja kita ke tema hari ini, sosialisasi Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Ya. Kita ke Pak Sugeng dulu. Pak Sugeng, sebenarnya untuk luas lahan pertanian di Yogyakarta ini ada berapa sih Pak? Untuk setiap tahunnya ini apakah memang meningkat atau bahkan menurun? Begini Mbak Anggun, jadi untuk lahan abadi yang ini sebenarnya memang apapun situasinya, ini harus kita pertahankan. Ini ada 35.000 hektar. 35.000 hektar. Tapi kalau nanti kita bicara penyediaan lahan yang masih belum dikondisikan dan belum
dibuka, ini nanti angka itu akan sampai kepada 104 hektar. Oke. Tapi pastinya yang lahan teknis dengan pengairan teknis yang harus benar-benar nggak boleh berubah fungsi, ini 35.000 hektar. Baik, kalau di persentase ini sebenarnya berapa persen dari wilayah daerah istimewa Yogyakarta ini Pak untuk lahan pertanian? Ya kalau 35.000 Yogyakarta ini kan sekitar 3.500 km persegi ya. Ya mungkin 10% lah plus minusnya ya. 10% ya? Kira-kira segitu ya. Jadi ini yang kemudian harapannya tetap akan menjadi lahan abadi dan pastinya untuk daerah istimewa Yogyakarta sendiri Mbak Anggun. Ini kan kita itu masih menjadi daerah atau basicnya adalah tetap agraris. Jadi DIY itu tetap sektor basisnya tetap pertanian. Meskipun pariwisataan maju, pendidikan maju, sebagaimana visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun 2025 ingin menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi pusat pendidikan, pusat kebudayaan dan pusat pariwisata terkemuka se-Asia Tenggara, tapi pastinya sektor basicnya tetap adalah agraris. Itu seperti itu. Untuk setiap tahunnya ini bagaimana Pak? Apakah setiap tahunnya ini berkurang atau malah mungkin bertambah? Ya pastinya dengan perkembangan Jogja yang sedemikian rupa, di mana Jogja itu ya aman, nyaman, banyak yang pensiunan kemudian tinggal di Jogja. Kalau dulu anak kuliah itu di sini kos, tapi sekarang kan kemudian dibelikan rumah. Ya pastinya dari tahun ke tahun pengurangan lahan di pertanian di Yogyakarta ini sekitar 150 sampai 250 hektar beralih fungsi ya. Beralih fungsi. Artinya fungsinya itu tidak lagi untuk sektor pertanian tapi untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi berkurang, yang pasti selalu berkurang. Makanya 35.000 itu harus benar-benar di lahan irigasi teknis itu harus kita pertahankan. Intinya seperti itu. Baik, kalau untuk Bapak Sugeng pribadi ini sedih nggak sih Pak kalau setiap tahun terus menurun ya? Karena Pak Sugeng ini merupakan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pastinya begini ya, pangan ini kan menjadi hak asasi manusia. Betul. Yang itu merupakan ketugasan pemerintah yang wajib harus bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dan pangan itu juga identik dengan lahan. Nah kalau lahannya berkurang terus, ini kan ya lama-lama kita menjadi susah untuk penyediaan pangan masyarakat. Betul. Meskipun ada konsep peningkatan produktivitas dan lain-lain. Tapi kan itu juga ada batasnya. Nggak mungkin padi ini kemudian nanti akan dipush dengan berbagai teknologi kemudian bisa 20 ton per hektar kan nggak mungkin ya. Di DIY ini rata-rata ya antara 6,5-7 ton per hektar itu udah terbaik nasional itu secara umum seperti itu. Ya. Baik, jadi untuk pribadi Bapak Sugeng ini sedih ya Pak ya? Iya pasti. Makanya nanti Mbak Anggun jangan bangun di tempat lahan subur gitu ya. Oke, jadi mungkin agak minggir-minggir ya Pak ya, jangan di lahan pertanian ya yang pasti ya. Bahkan yang dibangun itu di lahan-lahan marginal, lahan-lahan yang nggak subur, itu untuk pemukiman, misalnya kayak kota satelit ya di Jakarta, misalnya di Serpong itu ya harusnya dibangun di tempat-tempat yang memang nggak subur. Yang subur biar menjadi lahan abadi untuk pertanian. Betul, karena ini terkait dengan sekali lagi hak asasi manusia dan juga untuk ketahanan pangan begitu ya Pak ya. Baik, kita ke Pak Budi. Pak Budi, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sugeng bahwa di DIY ini ternyata untuk lahan pertanian ini hanya sekitar 10%. Nah kalau menurut Pak Budi ini apakah cukup ini Pak? Hanya 10%? Ya, sebelum ke situ Mbak, saya kepengen mengapresiasi. Di situ sudah hadir Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada beserta Kepala Dinas. Betul. Saya selalu apresiasi ya kalau ada dinas pemerintah daerah berkolaborasi dengan kampus. Iya. Karena di negara-negara maju itu ekonomi itu based on riset begitu. Ekonomi industri. Artinya kebijakan apapun itu berdasarkan riset dan kajian ilmu pengetahuan. Nah, semoga Pak Sugeng dan seterusnya saya kira ya UGM harus Pemda DIY harus ya berkolaborasi ya dengan kampus itu sebuah kekayaan yang luar biasa. Nah, jadi kalau ada Bapak Kepala Dinas siapapun kalau di situ dia mendatangkan expert, wah saya tuh senang sekali. Kita harus mencontoh. Jadi karakter kepengen maju itu ya begitu, ya tidak sekedar komoditas apalagi pertanian begitu. Ekonomi kita nggak bisa dikembangkan dengan komoditas ekspor import beras, nanti kita terangkan begitu. Nah,
terhadap pertanyaan ya kita ini sudah khawatir Mbak. Hutan kemudian penurunan lahan pertanian itu menyusul sangat drastis. Betul, betul. Jadi apakah ini ya kemudian kita import ya? Ya bacaan saya pada zaman Pak Harto itu kita swasembada pangan. Bulog itu fungsinya sebagai penyangga pangan Pak J. Iya. Sekarang Bulog kan Perum. Ya, di situ entitas bisnis gitu. Ini juga salah satu kajian apa itu masalahnya ya. Nah, jadi soal beras tadi begitu. Beras ini sensitif ya. Ya. Isu kita mau import saja itu sudah mengguncangkan harga. Betul. Gitu. Sudah menimbulkan prahara-prahara nih. Baru isunya saja. Betul. Ya, ini juga masalah ini. Jadi tata kelola manajemen publik pemerintah. Menko Polhukam mengatakan kita akan import beras dari Thailand. Kemudian Pak Buas Budi Waseso, Bulog itu mengatakan kita nggak diajak omong, kita cuma untuk melaksanakan. Menteri Pertanian juga mengkritik, coba bayangkan, kalau di tingkat elit saja itu tidak clear. Betul, tidak kompak begitu ya Pak? Itu dampaknya Mbak, itu sudah ke bawah. Ya, jadi panen April Mei Pak ya, itu sudah menimbulkan kekencangan dan mungkin juga tengkulak sudah main. Kalau import mereka yang main harga dan sebagainya. Nah ini maksud saya dampak-dampak yang begini ini yang apa ya, beras itu sangat rentan dimainkan ya, dijadikan komoditas politik begitu. Nah begitu Mbak Tamban. Jadi sekali lagi saya appreciate kalau kemitraan antara akademisi dengan eksekutif itu wah luar biasa. Gitu Mbak. Pasti prihatin ya Pak ya. Tentunya dengan adanya berkurangnya begitu ya, dan sekarang juga hanya 10% dari wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Tapi yang jelas tetap mengapresiasi karena adanya kolaborasi yang begitu luar biasa. Nanti kita akan kembali lagi membahas mengenai sosialisasi Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Segala upaya telah ku coba untuk